Hai Sobat Film, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan mengulas berbagai film dari sudut pandang yang berbeda dari yang biasanya. Kali ini kita akan membahas alur dari film 300 Spartan nih Sob. Untuk para penonton yang pengecut dan kagetan, apalagi bocil masa kini yang belum sunat, dilarang nonton ya Sob. Karena film ini sangat barbar dan sangat mengerikan. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita ke alur ceritanya. Intro! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak bayi laki-laki yang sedang dipilih untuk menjadi seorang Spartan sejati, Sob. Ketika sudah beranjak menjadi anak-anak, dia sudah dilatih menjadi ahli tempur, ahli membunuh, dan menjadi petarung sejati. Dididik untuk pantang menyerah, tak kenal takut, dan diajarkan bahwa mati di medan perang demi Spartan adalah kemenangan terbaik dalam hidupnya. Jika sudah berusia 7 tahun, sudah menjadi adat di Spartan, Sob. Anak itu akan dipisahkan dari ibunya dan dibuang ke dunia yang keras. Ditempa dengan keras untuk menciptakan pejuang terbaik yang terkenal di dunia. Dan anak-anak itu dipaksa bertarung dan membunuh untuk bertahan hidup. Dengan besi dan cambuk, mereka diajarkan untuk bertahan dari rasa sakit. Mereka dikirim ke dunia luar untuk menguji ketahanan fisik dan kecerdikannya, untuk menghadapi kejamnya alam. Serigala itu mulai mendekati anak itu. Cakarnya yang panjang, matanya yang merah, giginya yang kuning, giginya yang tajam maksudnya Sob. Goblok! Bagaikan omongan tetangga itu mulai siap untuk menerjang. Tetapi anak itu bukannya takut, malah seperti sudah siap dengan serangan serigala itu. Tangannya yang kokoh, panca indera yang tajam, dan postur badannya yang kokoh kayak semen 3 roda aja. Berhasil membunuh serigala itu. Anak yang tadi diserang serigala itu kembali ke tanah airnya yang suci, Spartan, sebagai seorang raja. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang prajurit yang ikut pertempuran Raja Leonidas bersama 300 prajurit terbaiknya melawan pasukan Persia, Sob. Di mana pada saat itu Persia adalah negara superpower yang menguasai dari separuh dunia. Spartan hidup dengan damai sampai suatu ketika beberapa utusan Persia yang sangat garang dan jelek datang menemui Raja Leonidas dengan membawa mahkota dan tengkorak para raja yang telah dipenggal oleh Xerxes, sang raja agung. Mereka meminta kepada Raja Leonidas untuk tunduk dan takluk kepada Raja Xerxes. Mereka meminta air dan tanah sebagai tanda tunduknya Spartan kepada kekuasaan Xerxes. Utusan Xerxes itu berbicara kepada Raja Leonidas untuk hati-hati dalam berpikir sebelum ia menjawab apa yang diminta Raja Xerxes kepada Spartan. Karena bisa jadi itu adalah kata-kata terakhirnya sebagai seorang raja. Setelah sejenak berpikir dan menenangkan hatinya, Raja Leonidas mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke utusan Xerxes itu. Dan inilah kata-kata yang sangat epik di film ini. This is Sparta! Raja Leonidas menghempaskan utusan Xerxes dan para pengawalnya ke dalam lubang yang sangat besar. Mamam tuh lubang. Malam harinya, Raja Leonidas pun meminta izin kepada para Ephors untuk berperang kepada Persia. Sebenarnya Oracle mengatakan suatu kebenaran, akan tetapi Ephors yang berhati busuk menyampaikan hal yang berbeda. Mereka bilang kepada Raja Leonidas untuk tidak berperang kepada Persia karena akan ada perayaan suci Karnaya. Bila Leonidas memaksa, maka seluruh Yunani akan hancur. Malam hari, dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai kain pun, Raja Leonidas dilanda kebingungan dan cemas untuk memutuskan. Di satu sisi, dia memikirkan nasib Spartan dalam ancaman Xerxes dan pasukannya. Tapi di sisi lain, perkataan Oracle yang disampaikan Ephors memaksanya untuk tidak berbuat apa-apa. Leonidas pun meminta pendapat kepada istrinya, Ratu Gargo, dan sang ratu menyampaikan Leonidas untuk teguh, yakin, dan mengikuti apa kata hatinya sebagai manusia bebas.
Selanjutnya mereka pun mulai bercocok tanam. Dasar pemimpin, bukannya mikirin rakyat malah bercocok tanam. Esok harinya Leonidas mulai mengumpulkan 300 laki-laki. Saat itu Teron dan beberapa petinggi kerajaan datang dan memperingatkan Leonidas untuk tidak berperang karena Oracle melarangnya. Namun Leonidas mengatakan ia tidak akan berperang. Dia hanya akan berjalan-jalan dan 300 orang itu adalah pengawal pribadinya. Sebelum mereka berangkat, Ratu memberikan kalungnya kepada Raja Leonidas dan berkata untuk kembali dengan perisainya. Demi tanah air dan rakyatnya, Leonidas dan 300 pasukannya pun berangkat untuk berperang. Di tengah perjalanan, Leonidas dan 300 pasukannya bertemu dengan kelompok Arkadian. Pemimpin Arkadian mengatakan bahwa ia mendengar Spartan akan berperang melawan Xerxes dan mereka di sini untuk bergabung. Tapi dia terkejut melihat sedikit orang yang dibawa raja bersamanya. Dia pun berkata bahwa ini bukanlah pasukan inti dari Sparta. Di sini kita akan melihat kebarbaran dari seorang raja Leonidas. Leonidas mulai bertanya pada salah satu tentara dari Arkadian, apa profesi mereka? Jawabannya ada yang bermacam-macam. Ada yang jadi pematung, tukang tembikar, tukang cilok, dan tukang adu ayam. Kemudian Leonidas kembali melihat pasukannya yang berjumlah 300 orang dan bertanya apa profesi mereka. Dan mereka pun menjawab dengan auman. Raja pun berbicara kepada para Arkadian bahwa ia membawa lebih banyak petarung dibanding Arkadian. Akhirnya mereka bergabung dan mulai berjalan. Sepanjang jalan mereka melihat desa-desa dan para penduduk yang dibantai tak tersisa oleh Xerxes dan pasukannya. Hingga akhirnya mereka sampai di kawasan pantai. Para Arkadianes mulai ciut nyali melihat begitu banyaknya perahu-perahu pasukan Xerxes di pantai. Malam itu, para dewa mengirimkan bencana badai di lautan yang menghancurkan dan memporak-porandakan perahu pasukan Xerxes. Orang-orang Arkadian ini senang, akan tetapi pagi harinya mereka terkejut karena melihat ternyata lautan masih dipenuhi oleh perahu-perahu dari pasukan Xerxes yang sangat banyak. Tidak seperti kelompok Arkadian, para pria Spartan justru bersenang karena mereka berharap untuk bertemu lawan mereka, seorang yang bisa memberi mereka alasan untuk memiliki kematian yang indah. Mereka ingin mati untuk tujuan yang baik, untuk negara mereka, untuk orang-orang yang mereka sayangi. Saat mereka sedang membangun tembok batu, beberapa orang utusan Xerxes datang dan menuntut sekali lagi agar Spartan tunduk dan berlutut atau mereka akan dihancurkan. Utusan itu mengolok-olok dinding batu yang dibangun Spartan. Sebelum dia melihat bahwa di antara batu-batu itu ada mayat beberapa anggota tentara pengintai dari Persia. Kemudian tanpa gentar, salah satu Spartan menebas lengan utusan dan memperintahkannya untuk memberitahu Xerxes bahwa Spartan bukanlah budaknya. Anjay. Bumi pun bergetar. Beberapa Spartan mengira itu gempa bumi. Ternyata itu adalah para pasukan Xerxes yang begitu banyak yang sudah bergerak ingin menyerang mereka. Peperangan pun dimulai. This is where we hold them! Pria Spartan pun membantai mereka tanpa jatuh satupun korban dari pihak Spartan. Saat jeda perang, saat pasukan Spartan memulihkan tenaga dan Isoma istirahat sholat makan, Xerxes kembali menemui Raja Leonidas untuk memperingatkan supaya Leonidas memikirkan negara dan rakyatnya, tidak membangkang, tunduk dan menyerah kepada Xerxes sang dewa, raja penguasa dunia. Xerxes menawarkan bahwa di bawah kekuasaannya Spartan akan makmur. Leonidas ditawarkan akan dijadikan panglima dan bersama-sama akan menaklukkan dunia, asalkan Leonidas mau tunduk dan bertekuk lutut pada kekuasaan Xerxes. Leonidas pun menolak dan berkata dia tidak bisa berlutut karena kakinya lemas, karena dia terlalu banyak membantai pasukan Persia maksudnya. Dalam amarah, Xerxes pun mengatakan akan memusnahkan dan membumi hanguskan pasukan Spartan dan menghapus Spartan dari sejarah. Tak semudah itu, Ferguson. Leonidas pun menumpuk mayat dari pasukan Persia,
untuk membuat gunung dan tembok manusia. 500 tahun mengabdi pada raja-raja Persia yang kejam. Mereka sekelam malam, gigi mereka setajam silet, tanpa jiwa. Mereka adalah pengawal pribadi Xerxes, pasukan elit Persia, pasukan paling barbar dan mengerikan di seluruh Asia, pasukan abadi yang akan melawan pasukan Spartan selanjutnya. Pertempuran pun dimulai kembali. Malam itu petarung-petarung Spartan terlihat sangat senang karena berhasil mengalahkan pasukan Xerxes yang datang bertubi-tubi. Saat pagi tiba, para Spartan menjadi saksi pemandangan mengerikan yang dimuntahkan dari sudut tergelap pasukan Xerxes. Pasukan Xerxes mulai melemah. Xerxes melanjutkan dengan mengerahkan sihir untuk melawan Spartan. 100 negara dan pasukan dari penjuru dunia menyerang dan ingin membunuh mereka semua. Sin beralih ke kerajaan Spartan. Malam itu, Teron menghampiri sang ratu yang terlihat sedang cemas memikirkan nasib suaminya dan rakyatnya yang sedang berperang. Sang ratu terlihat tidak senang dengan kehadiran Teron, karena sang ratu sudah mencium pengkhianatan dan kelicikan Teron yang ingin menguasai kerajaan Spartan. Suasana pun mulai menegang, begitu juga dengan burung si Teron, pengkhianat yang tamak. Dalam ancaman, sang ratu dipaksa melayani nafsu si Teron jika ingin Spartan mengirimkan bala bantuan untuk membantu Raja Leonidas. Di bawah tekanan tak berdaya dan tak punya pilihan lain, sang ratu pun membiarkan rudal si Teron menerjangnya sampai mereka berdua bercocok tanam. Malam itu di gerbang neraka, Raja Leonidas membakar dan memompa semangat pasukannya. Pagi harinya di gerbang neraka, melalui jalan rahasia yang ditunjukkan oleh si bongkok Ephialtes yang keparat, Xerxes dan ribuan pasukannya mengepung Leonidas dan pasukannya. Pertarungan pun kembali dimulai. Satu persatu pasukan Spartan gugur dan terbunuh, dan tinggal Raja Leonidas yang berdiri. Dan kemudian pasukan Xerxes melepaskan triliunan anak panah yang menghujani mereka untuk memastikan mereka semua mati. 1 tahun kemudian, Dilios sedang membakar semangat para pasukan, bukan dengan 300 Spartan, tapi kali ini bersama dengan puluhan ribu Spartan yang bersiap untuk menghancurkan pasukan Xerxes. Dan selesai. Ending yang membagongkan.